Welcome to our channel. Halo, salam sebuah pengikut Riak Sabda. Kita sudah ke 9 hari Minggu biasa. Berarti ya minggu kemudian sudah kita mulai Prapaskah. Jangan lupa ada Rabu Abu ya. Nah, saya mau fokus refleksi kita bagian Injil yang mengatakan tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon tidak baik yang menghasilkan buah baik. Kalau kita melihat diri sendiri kita, pasti ada banyak khas yang kita punya karena dari orang tua. Benar? Saya ingat bapak saya, kalau ada orang miskin, itu ia selalu peduli, dan pembantu-pembantu kami di rumah itu kami makan bersama, dan itu saya lakukan juga itu di seminari, bahwa tidak ada perbedaan makanan pastor dengan semua karyawan, kami di meja makan yang sama. Itu satu khas yang saya belajar dari ayah. Pasti banyak itu anak-anak itu belajar dari orang tua, karena kita ada dalam bahasa Inggris, the apple does not fall far from the tree. Ya, sebuah apel itu tidak jatuh jauh dari pohonnya. Berarti kita sebagai anak buah ya, kita itu mencerminkan bagaimana itu orang tua kita. Oleh karena itu pentinglah peran para orang tua bagi anak-anak, untuk perkembangan kognitif, perkembangan sosial, perkembangan fisik, perkembangan spiritual. Saya itu mulai dengan perkembangan kognitif. Bagaimana kita problem solving, ya, bagaimana berharap dengan masalah, bagaimana kita dengan terang, bisa menyelesaikan pertengkaran. Itu anak-anak itu mengamati bagaimana orang tua melakukan itu. Bagaimana membaca buku atau koran sudah pernah dilihat oleh anak-anak membaca itu. Karena kalau anak tidak pernah melihat orang tua belajar, bagaimana mereka punya motivasi juga belajar. Itulah ambillah kesempatan COVID, baca bersama satu buku dengan anak-anak, dan juga perkembangan sosial. Ini penting itu. Bagaimana interaksi dari itu suami dan istri, mama dengan ayah. Kadang-kadang ya memang pikiran kadang-kadang ada pertengkaran tidak sama, bagaimana argumentasi. Kalau kita berteriak-teriak dan apalagi menggunakan tangan berat, para anak lihat itu, kalau bagaimana kalau kita menggunakan kata-kata makian, kata-kata buruk, pasti itu juga nanti anak-anak itu ambil itu. Kalau mereka marah, itu juga muncul apa yang didengar dari orang tua. Ini juga bagaimana itu sikap kita dengan orang lain, dengan tetangga. Kalau ada pesta, kita ada makanan, berilah mungkin yang tetangga kita itu, supaya apa yang kita makan bisa mereka juga, apalagi kalau beda agama, ya, bagaimana kerjasama dengan orang lain. Itu dilihat oleh anak-anak, ya, bagaimana kita kerja sebagai tim, bagaimana juga kita mengemani kegagalan. Itu ya, semangatlah. Itu jangan depresi, karena itu semua itu dilihat oleh anak. Dan perkembangan fisik, ya, bagaimana makanan di rumah. Kalau kita mau anak kita sehat-sehat, juga
bagaimana makan makanan itu teratur dan tidur juga, istirahat dan olahraga. Bagaimana kalau ayah itu dilihat nonton TV terus, dan tidak menolong itu pekerjaan di rumah, malas-malas juga. Apalagi yang anak-anak laki-laki, ini bukan urusan saya, meskipun melihat ibu itu sibuk dan itu sampai susah payah itu. Itulah. Dan bagaimana kalau kita mau anak kita sehat, tetapi kalau ayah merokok dan peminum, kemungkinan besar nanti itu juga itu anak-anak meneruskan itu. Karena tidak ada yang pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Mau buah yang baik, haruslah pohon yang baik. Benar. Dan perkembangan moral. Bagaimana kejujuran, bagaimana kita konsisten dengan meskipun tidak dilihat, mengikuti aturan-aturan. Bagaimana kalau kita itu mengemani motor, kalau lampu merah dan anak itu bonceng di belakang, mak ini mama, dan terus-terus pasti itu diteruskan juga oleh anak-anak. Hati-hati dengan apa yang dilihat oleh anak itu, kemungkinan besar diikuti oleh anak. Dan janganlah itu Bapak Ibu yang semua keinginan anak itu diberikan. Apalagi kalau itu minta-minta yang tidak penting. Haruslah tegas. Jangan semua, karena kalau semuanya itu diberikan pada anak-anak itu menjadi egois. Punya pikir, ini saya punya, sepertinya punya hak, merasa punya hak, ambil ini, punya itu. Nanti itu sulit, kalau tidak ada disiplin, apalagi kalau itu yang berterak-terak, temper tantrum, saya tidak tahu dalam bahasa Indonesia, ledakan amarah. Dengan tenang, supaya itu bisa kalem juga anak. Semua kita berteriak-teriak tidak menyelesaikan masalah itu dengan baik. So itu contoh-contoh saja yang konkret bagaimana kita harus berhati-hati dan perkembangan spiritual. Ada survei memang, kalau orang tua tidak pernah ke gereja, kemungkinan besar anak-anak itu tidak di gereja. Kalau itu orang tua pergi ke gereja, ada mungkin 75% anak juga mengikuti. Pastilah ada komuni pertama dan orang tua hadir. Tetapi bagaimanalah setelah komuni pertama? Orang tua masih rajin pergi ke gereja, itulah kalau kita mau gereja hidup, dan iman itu anak itu kuat. Ini mulai dari orang tua. Kebanyakan itu yang frater kami di sini, orang tua mereka itu kadang banyak, bukan hanya 2-1. Itu pemimpin di lingkungan, menjadi pemimpin ibadat gitu atau guru, karena belajar dari orang tua. Oleh karena itu yang mengikuti Riak Sabda pasti punya perhatian untuk gereja. Hati-hatilah. Dan kalau belum menikah, pastilah itulah kesempatan. Kalau ada masalah yang kita lihat dari orang tua, jangan ulangi. Semakin kita bertahan di dunia, semoga semakin lebih baik yang orang muda dan mulai dengan anak-anak. Oke? Dan itu kita memberi kekuatan dari Tuhan. Tuhan sendiri tidak berani mengangkat kita sebagai anak-anak, tapi harus koneksi, koneksi dengan Allah, dan itulah yang membantu dan menjadi sumber kekuatan
orang tua dan pasangan itu, ya balik lagi ke Tuhan supaya yang tidak baik itu dipangkas, supaya yang tidak menjadi parasit yang bagian-bagian dari kepribadian kita yang tidak bagus, tidak enak. Supaya yang baik saja yang dilestarikan. Nah, supaya tidak sia-sia rahmat yang kita menerima dari Tuhan setiap hari Minggu khususnya. Oke? So, sampai ketemu lagi Bapak Ibu. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih, Tuhan memberkati kita selalu.